Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di YouTube channel Mentor Keuangan Your Personal Finance Mentor. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, kali ini Mentor Keuangan sedang berada di kantor Public Gold Indonesia. Apa itu Public Gold Indonesia? Nanti kita akan dengarkan dari sahabat kita, namanya Mbak Sylvie ya. Beliau adalah stafnya Public Gold. Nah, sekilas Public Gold ini adalah yang di Indonesia adalah perwakilan dari Public Gold Malaysia. Nah, mengenai Public Gold sendiri bisa teman-teman lihat di www.publicgold.com.my. Sedangkan kalau di Indonesia adalah publicgold.co.id. Teman-teman bisa lihat sendiri informasinya mengenai Public Gold seperti apa. Ada yang penjualan emas batangan ya, emas perhiasan, dan juga dinar emas. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan staf Public Gold Indonesia, yaitu Mbak Sylvie udah ada hadir di sebelah saya. Apa kabar Mbak Sylvie? Alhamdulillah, kabar saya baik. Saya buka dulu ya Pak. Boleh. Oke. Nah Mbak Sylvie, untuk pemirsa channel YouTube Mentor Keuangan, boleh nggak diceritain singkat nih, seperti apa sih Public Gold Indonesia itu? Oke, baik. Jadi mungkin saya izin perkenalan dulu Boleh. ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ini syutingnya pagi-pagi ya Pak ya. Iya, jadi saya ingin memperkenalkan Public Gold Indonesia dan mungkin Public Gold di Malaysia juga kepada semua yang menonton. Jadi Public Gold ini merupakan perusahaan yang berasal dari Malaysia dan sudah berdiri kurang lebih dari 2008 sampai dengan hari ini kurang lebih itu sudah 13 tahun. Sudah cukup lama ya. Betul, dengan nama Public Gold International Sendirian Berhad kalau di Malaysia. Nah, jadi untuk unit bisnisnya sendiri sebetulnya Public Gold ini punya banyak segi bisnis. Di antaranya itu fokus pada penjualan logam mulia, kemudian juga perhiasan, dan ada juga sektor pariwisatanya, yaitu Public Gold sudah memiliki museum emas sendiri yang ada museum emas. Betul. Jadi, kita boleh nggak main ke sana? Boleh sekali. Jadi kita ada program juga untuk mengunjungi museum tersebut seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri karena memang Public Gold itu masuk ke Indonesia dari tahun 2015. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun menuju 6 tahun. Dan untuk bisnis yang sudah masuk ke Indonesia itu yaitu penjualan logam mulia. Kemudian juga sekarang sudah mulai masuk nih bisnis-bisnis lainnya seperti perhiasan mungkin, tapi sementara ini masih yang silver. Ada juga e-commerce-nya dan lain-lain. Itu mungkin nanti bisa kita perkenalkan juga ya. Nah, banyak nih Public Gold, ada perhiasan, ada batangan, dan ada juga dinar emas. Dan juga ada PG Mall ya bahkan. Nah, kira-kira sebenarnya fokusnya di mana yang paling berat atau semuanya dimasukin Mbak Sylvie? Sebenarnya untuk seluruh bisnisnya kita harapkan bisa masuk juga nih ke Indonesia. Cuman mungkin untuk saat ini karena yang paling lama itu yang Public Gold-nya sendiri, yang penjualan logam mulia. Jadi yang sudah berjalan lama itu di Indonesia yang logam mulia. Logam mulia. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lebih fokus ke logam mulia sama dinar nih, karena peminatnya di Indonesia ini sangat banyak ya. Betul. Dan pemainnya juga banyak di Indonesia, yang baik yang logam mulia batangan maupun yang dinar emas. Nah, kira-kira untuk logam mulia dan dinarnya Public Gold sendiri apa kelebihannya dibandingkan dengan pemain yang lain, sehingga teman-teman bisa tahu nih, wah apa ini, ternyata ada juga Public Gold Indonesia. Kenapa saya harus beli emasnya Public Gold gitu? Iya, betul. Jadi kan sudah disinggung sebelumnya ya, kalau Public Gold ini punya website sendiri. Untuk yang di Malaysia itu www.publicgold.com.my, sedangkan yang di Indonesia itu www.publicgold.co.id. Nah, fungsinya website itu adalah untuk menampilkan harga jual dan harga beli secara transparan kepada seluruh customer. Dan untuk harganya ini yang menjadikan mungkin salah satu unggulan dari Public Gold itu karena harganya update setiap 20 menit sekali. Setiap 20 menit iya, update? Betul, jadi real time harganya update, baik harga jual maupun harga beli, seperti itu. Oh, jadi kalau pas sekarang kan lagi turun naik gitu, 20 menit saya lihat harga naik, saya beli, bisa pas lagi turun dalam saya langsung beli?
Bisa gitu? Bisa, iya. Oke, Jadi customer bisa memantau harga sendiri. Oke. Kalau di tempat lain mungkin ada yang 1 kali, kalau di Public Cloud setiap 20 menit. Setiap 20 menit. Selain itu juga dari segi produknya kita juga membuat desain yang secantik mungkin. Wah, nah itu. Iya, mungkin nanti kita akan tunjukkan Boleh. produknya. Baik. Nah, sekarang agak terkait sama personal finance. Kan mentor keuangan ini sebenarnya lebih banyak bergerak edukasi di bidang personal finance atau perencanaan keuangan untuk pribadi. Nah, mentor keuangan sering menyarankan bahwa untuk dana darurat emergency fund yang jumlahnya 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan itu, teman-teman bisa taruh di uang cash, kemudian RDPU, reksadana pendapatan pasar uang, dan salah satunya lagi adalah emas. Nah, kita lagi ngomongin emas kan sekarang ini, public gold ini kan. Nah, kira-kira emas public gold ini laku gak sih kalau dijual? Kan syarat dana darurat itu ada 3, harus aman, baik dari keamanan fisiknya. Oke lah, kalau emas ini kita simpan di SDB atau di rumah, di brankas rumah itu aman. Dari inflasi pun aman. Kemudian mudah diakses. Oke lah, kalau kita ambil di rumah gampang, taruh di SDB bank, tinggal datang ke banknya juga bisa. Nah, mengenai likuiditasnya, ini liquid nggak? Gampang nggak sih kalau dicairin? Istilahnya gini Mbak, kalau saya jual ke toko diterima apa enggak? Saya gadaikan bisa apa enggak? Nah gitu. Iya, betul. Jadi memang secara sifatnya emas itu memang memiliki likuiditas yang tinggi ya, artinya mudah dicairkan, termasuk emasnya public gold. Oke. Jadi untuk emasnya public gold itu customer bisa jual lagi ke public gold langsung. Tapi ya kalau memang lagi kepepet banget nih Pak gitu, dan posisi jauh seperti itu, bisa juga dijual di toko-toko emas biasa. Kemudian selain dijual juga bisa digadaikan juga. Digadaikan bisa. Untuk digadaikan itu bisa di semua tempat gadai. Selain itu juga bisa di bank-bank syariah juga. Jadi untuk likuiditasnya terjawab ya. Karena dia memang emasnya emas murni 24 atau 22? Emas 24 karat, semua produknya public gold itu 24 karat, kemurniannya 999.9. Oke, jadi teman-teman kalau masalah likuiditas nggak usah khawatir, bisa digadaikan di pegadaian bisa karena dia emas murni. Kalau dijual ke public gold lagi bisa, di distributor dealernya pun juga bisa. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau invest atau nabung emas, kabarnya nih, ini dengar-dengar katanya Public Gold Indonesia punya program yang bisa memudahkan nih teman-teman. Karena kan kita tahu ya harga emas cenderung naik, terus makin lama makin mahal lah. Nah, teman-teman sebenarnya uangnya ada yang terbatas nih. Katanya ada cicilan yang katanya enak banget ya. Nah, gimana tuh? Udah dapat bocoran. Udah dapat bocoran. Iya. Kayak gimana itu cicilan, katanya udah nggak pakai bunga, terus nggak ada biaya administrasi, apa betul itu? Betul sekali. Jadi Public Gold punya yang namanya program EPP atau Easy Payment Purchase. EPP. Iya. Jadi untuk program EPP itu kalau di Indonesia mungkin lebih terkenalnya dengan istilah cicilan ya. Cicilan. Tapi yang membedakan cicilan di Public Gold mungkin dengan di tempat lain adalah karena di Public Gold itu tidak dikenakan bunga dan tidak ada biaya administrasi serta tidak ada biaya DP atau tidak ada biaya DP. Betul. Jadi harganya itu apabila customer beli cash dengan beli secara EPP itu betul-betul sama harganya. Tidak ada margin? Tidak ada. Tidak ada, dan ini memang sudah berjalan dari awal Public Gold ada di Malaysia dan diterapkan juga di Indonesia. Oh iya, katanya juga sudah ada sertifikasi syariahnya ya untuk Public Gold. Betul, itu ya? Kenapa kalau orang bertanya-tanya kenapa di Public Gold tidak dikenakan bunga untuk transaksi dan juga untuk cicilannya, itu karena memang kami sudah mengantongi sertifikat syariah internasional dari Badan Syariah Internasional, Amani Advisor. Itu bisa dicek juga di website kami ada. Seperti itu. Oke, jadi skemanya gimana nih? Kalau teman-teman ada yang mau ambil yang 10 gram, 10 keping gitu ya, langsung serat banyak gini.
perlu DP, tidak perlu DP? Tidak perlu, hanya tinggal membayarkan cicilan pertama saja. Cicilan itu pertama. untuk bisa mengunci harga sampai dengan 10 bulan. Oh, dibatasi maksimal 10 bulan jadi saja. Untuk cicilan ada 2 tipe, ada 4 bulan dan ada 10 bulan. 4 dan 10. Iya, itu tergantung customer mau ambil yang berapa bulan. Baik yang 4 bulan maupun yang 10 bulan sama, tidak ada bunga dan hanya cukup bayar DP pertama saja. Betul. Dan emas baru bisa diambil setelah cicilan selesai. Oke. Itu guys, ini kayaknya hal yang baru ya buat mentor keuangan, karena biasanya di beberapa lembaga itu selalu ada harganya udah berubah nih. Kalau kita misalnya beli harga jualnya sekarang 1 juta, maka mungkin kalau kita cicil 1 tahun ada sedikit perbedaan di situ harganya. Tapi kalau di Public Gold sama ya, dan bahkan kita diberi kemudahan, tidak ada biaya administrasi juga. Silakan dicoba, nanti kontak Mbak Silvi aja ya. Nah terus ini Mbak, ini terakhir kira-kira nih ya, aman nggak ya beli emas di sini? Emasnya asli nggak? Nanti jangan-jangan saya udah cicil 4 bulan, 10 bulan, pas saya mau ambil ke sini emasnya udah nggak ada, dibawa ke negeri tetangga. Karena dulu pernah nih konon ada juga yang katanya ya syariah juga pun, tapi ternyata ya bodong. Memang itu oknum sih ya, tidak semuanya. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat teman-teman mentor keuangan itu hatinya tenang nih, percaya sama Public Gold Indonesia? Iya. Pastinya itu pertanyaan semua orang, semua customer, termasuk saya sendiri ya. Apabila saya jadi customer juga pasti menanyakan hal itu. Nah, untuk keamanan emasnya sendiri ya, atau kita jawab keaslian emasnya dulu. Jadi untuk emasnya Public Gold itu, setiap customer yang membeli di Public Gold itu dapat mengecek emasnya ke tempat-tempat yang bisa mengecek emas. Itu bisa dibuktikan apakah betul 24 karat atau tidak. Dan untuk dari segi perusahaannya nih Pak ya, kita berbicara tadi takutnya dibawa kabur ke negara tetangga gitu ya. Nah mungkin untuk customer juga memang harus berhati-hati ketika akan melakukan pembelian, harus dicek dulu nih kredibilitas perusahaan serta track recordnya seperti apa. Pasti. Itu boleh riset dulu atau cari tahu dulu nih Public Gold itu di Malaysia seperti apa, seperti itu. Nah itu juga menjadi salah satu bekal kita untuk bisa meyakini untuk membeli emas di Public Gold. Siapa tahu nanti difasilitasi sekalian ke museum itu. Nah betul, memang ada program seperti itu juga. Iya, cuman memang karena pandemi ini program ini dihentikan. Nah selain itu juga sebetulnya Public Gold mengembangkan bisnis, mudah-mudahan nantinya di seluruh Asia Tenggara ada. Karena sekarang ini selain di Malaysia sebetulnya ada juga di Singapura, di Brunei Darussalam dan di Indonesia. Tapi memang yang paling banyak cabangnya di setiap kota ada itu memang di Malaysia. Gitu. Jadi sebenarnya Public Gold ini sendiri perusahaannya sudah cukup lama ya, sejak 2008 tadi, dan cabangnya sudah tersebar banyak di Malaysia dan di beberapa negara di Asia Tenggara. Ya jadi mudah-mudahan nih, kalau mudah-mudahan deh jangan sampai ya ada apa-apa di Indonesia juga, kayaknya yang di negara asalnya juga bakal reputasinya jadi jelek ya, seperti itu ya. Oke. Wah mudah-mudahan informasi ini dapat mencerahkan teman-teman ya mengenai Public Gold Indonesia maupun di Malaysia. Oke, kayaknya informasinya udah cukup nih buat mentor keuangan, istilahnya buat dana darurat. Sepertinya emas Public Gold ini bisa jadi salah satu alternatif teman-teman selain emas yang juga sudah banyak beredar di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir adalah belinya di mana dan bagaimana? Gitu. Ya pastinya ya, itu pertanyaan intinya adalah belinya di mana dan seperti apa caranya. Jadi ada berbagai cara nih sebetulnya untuk melakukan pembelian di Public Gold. Ada secara langsung atau offline, ada juga secara online. Nah secara offline itu bisa mendatangi kantor Public Gold langsung di Menara Palma. Kalau memang customer ada di Jakarta. Itu bisa ke Menara Palma di Rasuna Said, kemudian bisa melakukan pembelian secara langsung. Nah, kalau customer berada jauh dari Jakarta atau memang di Jakarta tapi tidak bisa keluar rumah. Jakartanya Jakarta ini, Sonoan gitu. Iya.
Nah, itu bisa melakukan pembelian secara online. Oke. Nah, langkah pertamanya ini saya jelaskan ya Pak Iya, ya, biar boleh. jelas. Jadi langkah pertamanya itu customer bisa melihat harga dulu di website tadi. Cek website. Iya, kemudian kalau sudah oke dengan harganya bisa di screenshotkan. Oke. Iya, dan setelah itu bisa melakukan registrasi sendiri di website. Oke. Atau memang kalau merasa kesulitan bisa menghubungi ke staf Public Gold. Oke. Nah, selain itu juga mungkin bisa meminta bantuan kepada customer-customer yang sudah lama di Public Gold atau ada dealer juga Oke. gitu yang siap membantu seperti itu. Nanti untuk proses pembayarannya tinggal transfer ke rekening kami. Lalu kalau barangnya mau dikirim itu tinggal membayar biaya kirimnya saja. Oke. Seperti Jadi itu. secara offline datang langsung ke kantor Public Gold atau ke dealer-dealer yang ada itu bisa. Kalaupun ternyata belum menemukan dealer yang cocok, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya, atau di atas. Nanti saya masukkan nomornya. Silakan kontak langsung ke Public Gold dan bisa membeli secara online. Jadi langsung dikirim ke rumah pembeli. Betul. Sangat mudah ya berarti ya. Mantap teman-teman ya. Sebetulnya sebelum adanya pandemi juga kita lebih rajin untuk melakukan penjualan secara offline. Karena biasanya kita yang datang ke daerah-daerah untuk kasih edukasi juga. Salah satu program dari Public Gold juga untuk kasih edukasi tentang simpanan gitu, tabungan seperti itu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi ya. Iya, jadi masih postpone sampai waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini deh ketemu tatap muka langsung sama teman-teman mentor keuangan. Oke, saya rasa cukup Mbak Sylvie. Terima kasih atas penjelasannya di channel YouTube Mentor Keuangan. Semoga teman-teman yang sedang ingin memenuhi tujuan keuangannya, baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang, dan menggunakan emas sebagai salah satu alternatif pemenuhan tujuannya, bisa langsung tadi ya ke nomor, saya tampilin lagi deh nomornya di sini ya, atau juga ke salah satu toko yang terpercaya nih. Nah, ada di sini. Itu dia dealer emas, dealer Public Gold juga. Oke Mbak Sylvie, terima kasih. Mungkin ada ini kata penutup apa? Kata penutupnya pokoknya tetap semangat Tetap aja semangat. gitu, dan kalau mau punya simpanan itu harus konsisten dan harus niat gitu. Ini perencana keuangan juga jangan-jangan. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Sylvie dan teman-teman mentor keuangan juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa komen ya, pertanyaan apapun langsung aja di bawah. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.